Sistem informasi pemasaran. Pengertian sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga, barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Jenis-jenis sistem informasi pemasaran. Pada tahun 1966, Profesor Philip Kotler dari Northwestern University menggunakan istilah pusat saraf pemasaran atau marketing nerve center untuk menggambarkan suatu unit baru di dalam pemasaran yang mengumpulkan dan mengolah informasi dan unit pemasaran. Menurut Kotler, ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu 1. Pemasaran atau marketing intelligence adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Kemudian yang kedua, informasi pemasaran intern atau internal marketing information. Itu adalah informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi pemasaran marketing atau marketing communication, adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Kemudian komponen daripada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input, ada model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Perbedaan komponen-komponen ini antar sistem-sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Misalnya untuk sistem informasi pemasaran ini, maka komponen inputnya adalah input tentang data pemasaran dan outputnya adalah laporan-laporan berisi informasi pemasaran. 1. Komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Sistem informasi yang kedua, komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang berubah bentuk input menjadi output. Kemudian model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi, fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit. Kemudian ketiga, komponen output pemasaran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Kemudian dalam komponen output pemasaran terdiri ada dari subsistem produk. Subsistem produk ini semua software yang menginformasikan manajer mengenai produk tersebut. Tugas manajer pemasaran adalah mengembangkan strategi dan taktik untuk tiap unsur bauran pemasaran dan kemudian mengintegrasikannya menjadi suatu rencana pemasaran yang menyeluruh. Suatu kerangka kerja yang disebut siklus hidup produk mengarahkan manajer dalam membuat keputusan, mulai dari menelusuri penjualan suatu produk sampai dengan memastikan apakah produk tersebut diterima di pasaran atau tidak. Kemudian yang kedua, subsistem tempat. Berbagai saluran distribusi digunakan perusahaan untuk menyalurkan produknya ke komponen.
Kemudian subsistem promosi, memberitahukan manajer mengenai penjualan langsung dan periklanan. Selanjutnya subsistem harga, itu semua informasi mengenai harga produk tertentu. Kemudian terdapat dua pendekatan. Satu, penentuan harga berdasarkan biaya, menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan dan menambahkan markup yang diinginkan. Jika perusahaan memiliki sistem informasi pemasaran yang baik, ketersediaan data biaya yang akurat membuat tugas subsistem harga menjadi lebih mudah untuk mendukung penentuan harga berdasarkan biaya. Kemudian pendekatan yang kedua adalah penentuan harga berdasarkan permintaan, yang menetapkan harga sesuai dengan nilai yang ditempatkan oleh konsumen terhadap produk. Kunci pendekatan ini adalah memperkirakan permintaan dengan tepat. Ini memerlukan pemahaman yang baik tentang konsumen serta pasar, termasuk keadaan ekonomi dan persaingan. Kemudian ada subsistem bauran terintegrasi, itu memungkinkan manajer mengembangkan strategi pemasaran. Kemudian model daripada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Gambar menunjukkan struktur dasar sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini terdiri dari subsistem input dan subsistem output. Subsistem input pemasaran. Subsistem yang dikatakan dengan subsistem input pemasaran adalah subsistem penelitian pemasaran atau marketing research subsistem, mengumpulkan data mengenai segala aspek operasi pemasaran penjualan, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan pelanggan atau calon pelanggan. Data dikumpulkan melalui survei. Subsistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence subsistem, mengumpulkan data dan informasi mengenai pesaing perusahaan. Subsistem output pemasaran. Yang dikatakan subsistem output pemasaran adalah subsistem produk, yakni semua perangkat lunak yang menginformasikan manajer mengenai produk. Produk merupakan suatu unsur utama di dalam marketing mix, dan perusahaan pun berhak memutuskan untuk menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu. Tugas dari manajer pemasaran adalah mengembangkan suatu strategi dan taktik di dalam marketing mix dan mengintegrasinya menjadi suatu rencana pemasaran. Siklus hidup produk atau produk life cycle merupakan penjualan suatu produk yang dimulai dari perkenalan, perkembangan, dan penelusuran. Tahap perkenalan, tahap di mana untuk memperkenalkan suatu produk. Tahap perkembangan merupakan strategi untuk membuat bagaimana penjualan akan tetap berjalan. Tahap turunan suatu tahap di mana penghapusan suatu produk yang sudah tidak dikonsumsi lagi oleh konsumen. Kemudian subsistem tempat, yakni semua perangkat lunak yang menjelaskan tentang cara produk didistribusi kepada pelanggan. Selanjutnya subsistem promosi, yakni semua perangkat lunak yang si manajer tentang penjualan secara langsung atau melalui periklanan. Promosi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan tingkat penjualan dalam bidang pemasaran. Salah satu area promosi tempat komputer yaitu komunikasi wiraniaga. Para wiraniaga tersebut membawa komputer portable dan digunakannya untuk mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan konsumen mengenai produk yang ingin mereka beli, harga produk tersebut, biaya dan biaya pengiriman. Kemudian memasukkan data pesanan penjualan ke dalam entry pemesanan produk. Sistem memberikan kemudahan bagi wiraniaga, yaitu informasi mengenai calon pelanggan baru, mengenai produk yang paling menguntungkan bagi perusahaan untuk dijual, dan dapat mengetahui selera para konsumen. Subsistem harga, yakni perangkat lunak yang memberikan informasi pada manajer tentang harga produk. Subsistem harga hampir serupa dengan subsistem informasi dalam hal dukungan keputusan. Penentuan harga berdasarkan biaya, penentuan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan menambahkan markup yang diinginkan. Penentuan harga berdasarkan permintaan, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang ditempatkan oleh konsumen terhadap suatu produk. Manajer dapat menggunakan subsistem ini secara terpisah atau gabungan.
Integrated Mix Subsystem atau subsistem bauran terintegrasi memungkinkan manajer mengembangkan strategi pemasaran yang menggunakan campuran unsur-unsur secara gabungan. Untuk tiap output sistem, manajemen memutuskan bahwa informasi tertentu dapat berguna dalam memecahkan masalah pemasaran. Perangkat lunak dikembangkan untuk menyediakan informasi mengenai unsur-unsur bauran pemasaran melalui berbagai cara atau kombinasi subsistem informasi pemasaran. Manajer pemasaran menggunakan penelitian pemasaran untuk mengumpulkan berbagai informasi. Informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan data sekunder adalah sebuah informasi yang dikumpulkan terbagi menjadi dua, yaitu data primer adalah sebuah data yang dikumpulkan oleh perusahaan. Data sekunder adalah sebuah data yang didapat atau dikumpulkan oleh orang lain. Penelitian pemasaran digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui beberapa teknik penelitian. Yang pertama, survei. Survei adalah salah satu teknik penelitian pemasaran yang menanyakan sejumlah orang dengan pertanyaan yang sama. Kemudian yang kedua, wawancara mendalam. Wawancara mendalam tidak berbeda jauh dengan survei, namun waktu yang lebih panjang dan lebih berpusat kepada apa yang akan konsumen lakukan. Kemudian yang ketiga, pengamatan. Pengamatan merupakan teknik penelitian yang sangat detail karena penelitian mencatat nomor plat mobil atau motor dari parkiran perbelanjaan, dan terkadang peneliti pun memperhatikan sampah orang untuk mempelajari produk apa yang sering dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian yang keempat, pengujian terkendali. Pengujian terkendali mencari suatu subjek dalam percobaan yang dirancang untuk mengukur dampak dari suatu perlakuan tertentu. Penelitian pemasaran digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui beberapa teknik penelitian. Satu, mailing list. Daftar adalah daftar alamat surat yang tersedia dalam berbagai bentuk termasuk pita magnetik, disket, dan kartu